Guys, sumpah, a reason why, alasan kenapa kita harus be kind to everyone adalah, jadi gue itu kan lagi beberapa hari yang lalu kayak lagi butuh temen gue gak tau kenapa gitu, pokoknya gue WhatsApp dia dan gue emang ada perlu gitu kan. Nah terus temen gue ini tuh orangnya, dia tuh kayak lagi magang atau gimana ya, gue lupa, tapi pokoknya intinya gue tahu dia lagi sibuk dan saat itu gue lagi butuh banget, gue lagi nanya sesuatu yang urgent banget dan harus dijawab cepet kan. Nah gue slow responnya temen gue yang lagi magang ini nih, pasti dia akan balas 3 jam atau berapa jam, tapi ini tuh dia hampir seharian gak balas dan gue kayak butuh banget buat dibalas cepet gitu, gue nanya dan harus dijawab cepet gitu loh kan. Gue tuh orangnya sebenarnya simpel banget, kayak kalau lo gue chat atau gue tanya tapi lo nya nggak balas atau slow respon, oke, slow responnya orang gue tuh nggak apa-apa gitu. Tapi beda case ketika gue ini butuh banget loh, kayak misalnya gue nanya sesuatu nih, contohnya man, gue nanya sesuatu dan itu tuh harus lo jawab gitu. Oke, mungkin pada saat itu gue tahu lo sibuk, tapi lo tuh, dan gue tuh ekspektasi gue kayak, oh nanti lo bakal nyaut, lo tuh bakal ngerespon, lo bakal balas pertanyaan gue, harus banget lo jawab ini gitu kan. Nggak apa slow respon, nggak apa-apa untuk slow respon, bukan nggak apa-apa untuk nggak lo jawab sama sekali kayak gitu. Dan ya ternyata teman gue yang slow respon banget ini, entah ke 3 jam kemudian atau berjam-jam kemudian, bahkan kayaknya hampir 1 hari lewat deh, dia tuh nggak bales-bales, yang padahal biasanya dia tuh, gue tahu dia pasti bales orangnya sibuk apapun itu walaupun slow respon. Bahkan biasanya itu anak emang fast respon, tapi gue tahu karena dia magang dia nggak balas-balas, tapi dia nggak balas sama sekali. Terus gue udah kayak, wah gue lagi butuh lo banget tapi lo nggak respon gue gitu. Padahal ketika dia, ini gue bukannya pamrih atau gimana ya, tapi ketika dia butuh atau dia menanyakan sesuatu itu ke gue dan gue sedang sibuk-sibuknya, gue bisa lo untuk mengusahakan selalu fast respon, atau bahkan gue seenggaknya slow respon tapi menjawab lo gitu lah. Terus gue kan sebenarnya agak kesel banget ya, karena lo nggak respon gue sama sekali, lo nggak ngejawab pertanyaan yang gue butuhkan untuk dijawab itu sama sekali. Tapi kekesalan gue agak mereda karena gue tahu orang tersebut sedang sibuk gitu. Pada akhirnya gue ngeh, oh ternyata dia kan kayak sekelas gitu sama salah satu orang yang gue kenal. Nah akhirnya gue WhatsApp dia, terus gue nanya, dong lo lagi sama si, aduh sorry banget ada belek, lo lagi sama si namanya temen gue yang ngebahas-bahas ini nih gitu. Terus gue WhatsApp temennya itu kan, nah dia tuh ternyata sama aja guys, yang kayak lama banget padahal checklist 2 gitu kan, tapi gue ngerasa ternyata sama aja. Iya ternyata kayak sama aja. Gue nanya temennya yang, lo lagi sama si ini gak, yang berharap iya gue lagi sama dia gitu, terus gue akan balas, tolong sampein ya gue tadi ada nanya sama dia gak dibalas-balas dan tolong dibahas gitu. Dan dia, oh iya nanti aku sampein. Dan akhirnya temen gue bahas ekspektasi gue gitu kan, ternyata temennya sama aja checklist 2. Dan tapi gue kayak udah, aduh ini orang sama temennya aja balas-balas gue. Terus gue kayak sampai ada pertanyaan yang apa gue ada salah juga, maksudnya kayak lu pernah gak sih kayak ngehubungin orang terus orang itu tuh nggak bahas-bahas, terus kayak introspection yourself, kayak apa gue ada salah sama orang tersebut sampai orang tersebut aja nggak menggubris pesan gue gitu kan. Dan ya udah kan akhirnya berhari-hari lewat, kayaknya nggak nyampe seminggu atau gimana ya, gue lupa inget. Tapi pokoknya dia teman gue yang pertama kali gue tanyain itu, akhirnya dia balas yang pertama gue WhatsApp gimana sih, yang pokoknya gue butuh baca jawaban dia nih, akhirnya dia balas. Dan ya temennya dia yang gue tanyakan lagi sama si temen gue ini nih, akhirnya gak balas-balas, dan gue gak tahu itu kenapa. Tapi gue ngerasa kayak agak bodo amat karena gue emang butuhnya sama temen gue yang akhirnya balas ini kan. Ya udah, nah singkat cerita, yang gak lama nih, kayaknya di antara kalian juga udah tahu, gue tuh sempet, pokoknya di akun ini juga sih gue sempet celebration yang intinya gue tuh habis wisuda gitu kan. Dan pokoknya gue tuh ngupload antara pagi, nah di sorenya itu temannya si teman gue yang tempat gue tanyain lo lagi sama si ini nggak gitu, nah ternyata dia DM gue gitu, karena dia kayak mungkin kayak ya gimana sih, basa-basi yang lo kan udah kenal dia lo udah kenal dia lama, terus tapi udah lama nggak ketemu, kayak basa-basi salam terus tanya nama gue gitu. Terus gue awalnya tuh nggak akan sebalas waalaikumsalam bla 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 gitu, pokoknya intinya kenapa gitu bla bla. Dan
pas dia belum balas kan itu ada jadi beberapa menit, sebenarnya gue tuh udah mulai inget kayak ini orang kan yang kemarin gue WhatsApp tapi nggak dibalas-balas, dan sekarang kayak tiba-tiba nge-DM gue sebenarnya kayak agak males. Kayak lu pernah gak sih beberapa hari ke belakang misalnya atau beberapa waktu ke belakang lah lo ngehubungin dia panggil nama aja itu tuh nggak direspon, tapi sekarang ujung-ujung tiba-tiba dia tuh kayak hubungin lo lagi tapi di beda platform media sosial gitu. Gue kayak agak bete sih jujur di situ. Dan ya akhirnya dia menyampaikan tujuannya di DM itu. Dia bilang intinya dia minta maaf karena beberapa hari lalu WhatsApp gue tuh nggak kebaca sama dia, karena pakai panjang lebar gitu intinya ya guys. Setelah itu dia minta maaf WhatsAppnya gini karena sebenarnya dia tuh lagi rehat dari medsos, dan bahkan di real life dan di beberapa hal in real life dia bilang dia lagi rehat gitu. Terus pokoknya dan intinya dia nyampein kenapa dia melakukan itu karena dia nggak tahu kalau ternyata dia melakukan itu karena dia didiagnose depresi kayak gitu. Di situ jujur gue kayak agak speechless karena gue mungkin sempat mempelajari terkait mental health, tapi gue nggak mempelajari secara mendalam terkait macam-macam penyakit mental atau mental illness secara lebih jauh gitu, karena memang ranah gue untuk kesana tuh nggak dibilang bukan terlalu ranah gue banget. Sebenarnya ada bagiannya tapi nggak yang terlalu menjurus banget gitu. Tapi gue tahu lebih kurangnya terkait depression, dan gue kayak agak ternyata ini real. Maksudnya kayak mungkin gue pernah sekelibat dengar atau tahu di film-film. Iya kayak entah cerita dari TikTok yang viral, gue nggak main TikTok sih, cerita dari reels di Instagram yang viral, dan film-film bahkan kayak orang yang ternyata diem-diem aja dan terlihat tenang-tenang aja, itu tuh nggak menjamin kalau di inside di dalam dirinya ternyata dia tuh nggak kenapa-napa. Contohnya adalah temen gue ini. Gue mungkin terakhir ketemu sama dia itu ketemu yang benar-benar ketemu di real life ya, mungkin kalau di medsos kan sering saling jadi viewer story atau status gitu, tapi kalau ketemu yang benar-benar in real life sama dia ini itu tahun 2022 di kalau nggak salah, gue inget banget. Dan ya kita emang nggak banyak kontak lagi, dan dia juga jarang buat story, tapi pernah beberapa kali. Terus kayak dia tuh kan sering muncul juga di status atau story temen gue yang pertama gue tanya, yang dia belas lama banget itu kan, dan mereka kayak fine-fine aja, maksudnya kelihatan gak apa-apa aja, kayak ngumpul-ngumpul aja, main-main aja gitu kan. Sampai akhirnya gue agak kaget ketika temen gue ini sampai nge-DM gue, dan pertama pokoknya dia bilang itu tuh minta maaf karena WhatsApp gue nggak dibalas karena dia tuh rehat di medsos, dan alasan dia rehat ya karena itu gitu. Depression itu yang cukup membuat gue kaget gitu sih. Sampai akhirnya bla-bla basa-basi, akhirnya dia mungkin karena gak enak ya gue lagi selebrasi wisuda, dia akhirnya ngucapin gue wisuda di storynya. Dan gue sebenarnya pernah jadi kayak deket banget sama dia nih. Terus sebelum dia mungkin ngerasa gak enak dan pengen ngucapin wisuda gue di storynya itu, gue tuh sempet bilang kalau gue ya, karena gue di DM tuh kalau udah lama sama orang setiap mau kenal lagi aku kamu, bahkan kalau baru kenal gue juga aku kamu sih gitu. Tapi intinya lo gue dah misalnya lo ngomongin gue di DM sampai nge-DM gini karena pengen clarification terkait yang gue WhatsApp tapi lo gak balas-balas tuh gitu. Karena kalau misalnya mau clarify terkait itu sebenarnya gak apa-apa gitu. Gue tuh kayak biar dia gak ngerasa sebersalah itu atau sembahyang itu sama gue. Terus baru akhirnya dia guys, dia enggak kok sebenarnya pengen ngucapin gue wisuda juga gitu. Sama akhirnya dia nanti, ini belum kejadian sih, nanti mau ngajak gue main gitu sama salah satu teman kelas gue yang kebetulan dia kenal juga kayak gitu guys. Dan in the end conclusion is, kesimpulannya adalah mungkin gue di perkuliahan dulu ya, gue juga mempelajari kayak terkait masalah depresi, dan ya gue tahu juga misalnya kayak orang di luar mungkin tampaknya tenang dan terlihat gak apa-apa aja, tapi lo gak tahu sebenarnya di dalam mereka punya masalah yang dia simpan dan hal-hal yang tidak ingin diceritakan itu tuh ada gitu. Kita belajar itu. Ini sebenarnya agak terconnection sama words atau quotes yang bilang be kind to everyone in every situations gitu. Karena kita gak pernah tahu orang itu tuh dia melewati atau bahkan sedang melewati atau bahkan akan melewati hal-hal pahit atau hal kayak itu gimana, kita nggak pernah tahu kayak gitu. So ya be kind kayak gitu. Dan ini gue ngasih contoh nyata aja sih, maksudnya kayak mungkin
dari lama ya. Gue juga mungkin pernah dikasih unjuk sama orang-orang yang kayak gini, tapi mungkin itu nggak membekas dan gue kurang menyadarinya banget. Tapi ini baru kemarin banget, baru kemarin banget sih, baru kemarin banget, dan itu tuh beneran real gue alamin. Dan ya akhirnya gue kayak itu kayak sebuah tamparan bagi gue buat tamparan dari Tuhan buat gue kayak mungkin gue juga pas gue lagi greget-gregetnya, makanya gue kayak agak berpikiran yang negatif ke orang, kayak sampai gue mikir gue sendiri mungkin punya salah nih sama mereka gitu, sampai itu tuh yang berujung gue merugikan diri gue dan orang tersebut juga, yang kayak gue menaruh pikiran yang jelek ke mereka, dan gue nya juga jadi overthinking, dan ya gue nya jadi nuduhan gitu kan sama orang kayak gitu. Dan ya bagi gue kayak always be kind, itu sih yang pengen gue sampein, the point, that's the point. Be kind to everyone, karena lo gak pernah tahu mereka sudah akan atau bahkan sedang melakukan melalui hal apa. Sebenarnya mungkin nggak apa-apa sih, karena kadang kita emang di beberapa waktu, di beberapa momen dalam hidup kita memang memerlukan reaksi dan emosi-emosi negatif, contohnya kayak overthinking, insecure gitu. Itu sebenarnya di beberapa waktu kita membutuhkan itu ya, karena kalau misalnya hidup lo terus-terusan dipenuhi dengan emosi-emosi positif, lo nggak akan bisa dan lo nggak akan pernah tahu gimana caranya membedakan emosi dan reaksi positif buat diri lo sendiri gitu, tanpa adanya emosi-emosi negatif kayak gitu. Tapi menurut gue kemarin gue kayak agak berlebihan, overthinking banget, sampai gue kayak hampir menyalahnya, nggak tahu ya udah hampir atau udah kayaknya sih udah menyalah-nyalakan teman gue yang ngebahas-bahas itu, dan temannya ini bahkan gue juga kayak menyalah-nyalahkan diri gue sendiri. Bahkan gue ngulik-ngulik ke dalam diri gue kayak, wah gue disalah apa nih sama orang sampai orang gak ngerespon pesan gue, itu kan kayak rugi banget gak sih buat diri lo sendiri gitu. Gak apa-apa punya emosi negatif, gak apa-apa, sumpah itu gak apa-apa, tapi jangan terlalu berlebihan, dan lo harus mengelolanya itu kayak ya itu buat sebaik mungkin aja ketika lo nantinya didampingi, didatangi dengan emosi positif kayak gitu. Dan satu poin lagi sih, gue sadar kalau orang-orang yang ternyata contoh kayak kemarin tuh temen gue yang mungkin gue nganggapnya kayak ini orang gak bahas-bahas gitu, padahal dia kayaknya gini, tapi ternyata gue gak tahu ternyata dia sedang di fase depresi gitu. Atau mungkin di beberapa untuk beberapa kasus atau beberapa pengalaman pahit yang lagi dialami seseorang, dan mereka di fase yang silence, di fase yang mereka tuh nggak mau orang lain tuh tahu mereka lagi gimana, mereka lagi kenapa, bahkan mereka sampai harus rehat dari beberapa hal, dari live, mereka harus rehat dari media sosial kayak gitu. Itu atau bahkan orang yang dengan terang-terangan menyampaikan, teman dekat lo misalnya, mereka menyampaikan kayak gue diginiin tahu sama orang, atau tadi gue ke tempat ini, tadi gue ke suatu lingkungan mana gitu, dan gue dapet perlakuan kayak gini, dan gue diginiin bla. Dan gue tahu ketika misalnya teman kalian atau teman dekat kalian nih mau menceritakan dan membagikan hal itu ke kalian, sebenarnya itu adalah hal yang tidak mudah dan tidak mau dibagikan secara cuma-cuma. Tapi that's the pointnya adalah gue pernah nemu juga quotes atau words yang viral di reels kayak gini. Mereka yang mau menyampaikan cerita tentang yang tadi bilang tuh kayak, tadi gue diginiin loh sama orang dan itu tuh gak enak banget lah. Sebenarnya mereka adalah orang yang sedang dikirimkan Tuhan untuk menyampaikan poin bahwa lo tuh nyampein poin ke lo nih kayak gini. Misalnya Tuhan ngomong sama lo tuh gue kirimin cerita ini gitu. Nah tolong jangan seperti orang-orang yang sedang mereka ceritakan, orang-orang yang ternyata menarekkan luka dan memberikan perlakuan yang tidak enak kayak gitu. And yeah, that's the point, be kind to everyone. Lo gak pernah tahu apa yang dialami, dan menurut gue setiap orang di hidup kita tuh punya alasan masing-masing dikirim ke kita. Dan ya salah satunya misalnya ketika mereka lagi di tempat sebuah masalah, bahkan gak usah teman dekat kalian deh, contohnya teman gue yang gak begitu dekat, tapi kita pernah dekat memang, tapi dia ternyata mau membagikan dan mau ngasih tau alasan yang sebenarnya gue tahu dia gak mau ngebagiin, gue lagi depresi gini-gini, itu dia gak mau ngebagiin secara cuma-cuma, tapi akhirnya dia mau terbuka sama gue gitu. Dan ini gue membagikan tanpa menyebutkan nama dia, dan gue bisa pastikan kalian gak kenal dia gitu, makanya gue bagikan ini. Dan ya gue jadi kayak belajar sih gitu. Terus kayak dari cerita-cerita orang yang tadi gue ceritain itu, misalnya perlakuan gak enak gue, itu gue juga belajar kalau kita gak boleh jadi orang tersebut. Gak boleh jadi orang tersebut means yang ketika lo mendengarkan cerita orang yang means menderita gitu, atau direndahkan, diremehkan gitu, kayaknya lo bisa paham sendiri kan, maksudnya kayak si pelakunya itu jahatnya tuh diletak-letak mana aja gitu, dan lo juga tahu part-part dimana mungkin korban bukan lagi korban gitu, yang mungkin ketika korban cerita itu sudut pandangnya kita akan terbawa untuk kayak oh dia benar-benar korban gitu, tapi untuk menelaah lebih jauh pasti lo kayak ada sadar di mana part-part yang dia beneran korban gitu, dan part-part di mana ada sisi baik dan bukan sisi baik, sisi positif, sisi negatif, kenapa pelaku melakukan hal tersebut kayak gitu. Nah dari situ kan lo sendiri bisa nilai kayak oh gue gak boleh melakukan ini karena ini bisa menyakitkan orang lain, dan ini membuat orang lain merasa direndahkan, tersakiti dan lain sebagainya kayak gitu. Itu kan bisa jadi bahan buat evaluasi lo buat diri lo sendiri kayak gitu. Dan itu adalah pesan yang jangan jadi seperti mereka kayak gitu sih guys. Gue gak tau ya, karena gue tuh orang yang buruk dalam hal storytelling, tapi kocaknya gue bikin podcast anjir. Ya gitu sih pokoknya intinya guys, be kind to everyone, dan
tolong jangan jadi seperti mereka yang lo sendiri bisa nilai lah orang tuh jahat gimana, orang yang memperlakukan orang kurang baik dan kurang pantas tuh kayak gimana. By the way, kayaknya gue mau clarify juga deh, karena di first account gue tuh sering banget kayak nge-repost entah postingan feeds atau reels dari psikolog, psikiater tentang, atau bahkan dari akun-akun organization mental health awareness tentang penyakit mental dan mental illness lain. Sebenarnya gue udah mengakui tadi kalau ternyata itu bukan terlalu ranah gue dan pengalaman gue di perkuliahan lalu gitu, bukan terlalu ranah, ibaratnya ya itu masih bagian gue, tapi gue gak terlalu menjurus terlalu dalam gitu. Tapi gue tuh adalah orang yang tertarik dengan dunia psikolog, dia bahkan dari jauh sebelum gue masuk dunia perkuliahan. Dan ada beberapa alasan yang gue gak mungkin bisa masuk ke psikolog, gak mungkin bisa bagi gue pokoknya itu. Makanya gue merasa kayak mungkin cara gue untuk menyalurkan ketertarikan gue dari, gue ngerasa ya kayak ketertarikan gue pada dunia psikologi itu tuh bertahan langgeng ya, bertahan lama. Kayak dari sebelum gue masuk kuliah, bahkan setelah gue udah lulus kuliah ini, gue ngerasa itu tuh gue malah makin tertarik. Dan akhirnya pokoknya gimana caranya buat gue untuk menyalurkan rasa ketertarikan gue dan rasa kehormatan gue terhadap diri psikolog adalah dengan seperti ini, menyalurkan awareness gue dengan membagikan tentang hal-hal yang memang gue merasa untuk pantas dan bisa untuk gue yang ibaratnya orang umum, orang awam yang gak masuk profesional mereka, tapi gue bisa untuk membagikan kayak gitu.